Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Telah terjadi ledakan bom bunuh diri di kampus Filipina saat misa. Menurut berita yang tercatat saat ini ada 3 orang yang tewas sahabat. Berita tersebut saya bacakan di Detik Sumut sahabat. Ya. Ledakan bom terjadi di kampus Filipina saat misa, 3 orang tewas. Jakarta, bom meledak di sebuah gym kampus di Filipina Selatan, Universitas Negeri Mindanao saat misa Katolik. Akibat dari kejadian tersebut 3 orang dilaporkan tewas. Dilansir Detik News dari Reuters Minggu 3/12/2023. Jadi kejadiannya ini sahabat hari Minggu kemarin ya, saat misa dilakukan oleh anak-anak kuliahan di kampus. Mereka harus mengalami penganiayaan akibat bom bunuh diri ini. Ledakan tersebut terjadi di Marawi. Direktur Kepolisian Daerah Brigadir Jenderal Alan Nobleza mengatakan pihaknya sedang menyelidiki terkait ledakan tersebut. Dia menyebut serangan ini diduga balas dendam oleh kelompok militan pro ISIS. Mohon maaf sahabat, saya sensor perkataan ini ya, karena setiap saya sebut kata ini, organisasi ini, saya sering terkena pelanggaran dari YouTube. Makanya saya katakan ISIS. Saudara tahu ya maksud saya apa itu ISIS? Nah, baca, hubungkan, itu maksudnya sahabat. Gubernur Lanao del Sur memintal Adiong ZR mengutuk serangan bom di Universitas Filipina. Dia menyebut institusi pendidikan merupakan tempat yang mengajarkan perdamaian. Benar sekali sahabat ya. Saya mengutuk insiden pengeboman yang terjadi pagi ini, kata Gubernur Lanao del Sur meminta Adong ZR dalam sebuah pernyataan. Serangan teroris terhadap institusi pendidikan juga harus dikutuk karena ini adalah tempat yang mempromosikan budaya perdamaian, sambungnya. Sementara Universitas Negeri Mindanao juga buka suara terkait peristiwa tersebut. Dalam sebuah pernyataannya di Facebooknya, Universitas Negeri Mindanao mengutuk keras tindakan serangan bom tersebut. Universitas Negeri Mindanao sangat sedih dan terkejut dengan tindakan kekerasan yang terjadi saat acara keagamaan. Kami dengan tegas mengutuk keras tindakan tidak masuk akal dan mengerikan ini, tulis Universitas Negeri Mindanao. Usai kejadian tersebut, Universitas Negeri Mindanao mengatakan pihaknya menangguhkan perkuliahan sampai pemberitahuan lebih lanjut. Sementara itu dilansir AFP, ledakan bom itu terjadi saat kebaktian reguler di Gimnasium Universitas Negeri Mindanao di Marawi. Kami sedang menyelidiki apakah itu merupakan serangan IED atau pelemparan granat, kata Kepala Kepolisian Daerah Alan Nobleza mengacu pada alat peledak rakitan Minggu tanggal 3 bulan 12 2023 saudaraku. Kabar yang terbaru, korban terus bertambah, sekarang sudah 4 orang sahabat, dan itu belum termasuk yang luka-luka ya, belum termasuk mungkin ada yang lumpuh, yang patah kaki, yang kehilangan tangan, yang kehilangan sebagian tubuhnya kan gitu. Biasanya kalau aksi-aksi bom bunuh diri ini selalu ada korban-korban yang memprihatinkan ya, hidup mereka tanpa lengan, tanpa kaki, bahkan seperti kejadian di Bali ya, ada yang kehilangan penglihatannya, ada yang kehilangan wajahnya yang rupawan begitu. Ya banyak saudaraku. Kalau langsung meninggal ya, dia tidak merasakan beratnya berada di tengah orang banyak tanpa kaki, tanpa lengan, dengan wajah yang sangat buruk karena ledakan bom bunuh diri tersebut. Ya, perbuatan seperti ini sahabat yang terkasih bukan yang pertama kali ya di Filipina. Tahun 2019, tahun 2020 juga hal yang sama terjadi di sana. Kalau kita lihat ya bagaimana pada masa itu saudaraku terjadi di Filipina 2019. Ini menurut CBN Indonesia tahun 2019 sahabat ya. Kalau saudara lihat di sini, sebuah kejadian bom bunuh diri juga, ini lebih banyak lagi tewasnya sahabat, dan ini pelakunya diduga dari Indonesia. Ya sedih kita sahabat ya, nama negara kita terus tercoreng oleh kelakuan oknum-oknum ini. Kemarin baru saja nama negara kita tercoreng akibat
ketahuan di rumah sakit di Gaza ada terowongan-terowongan persembunyian Hamas. Ada lagi berita di Filipina, pelaku diduga asal Indonesia. Ini saya bacakan kejadian tahun 2019. Menteri Dalam Negeri Filipina Eduardo Ano meyakini pengeboman di gereja di Pulau Jolo, Mindanao pada akhir pekan lalu dilakukan oleh suami istri asal Indonesia. Pengeboman itu terjadi pada Minggu tanggal 27 bulan 1 2019. Selalu pada hari Minggu sahabat ya mereka lakukan, karena pada hari itu orang Kristen melakukan misa, melakukan kebaktian gitu. Tepat saat misa pertama selesai dilaksanakan, bom kedua lantas meledak sesaat setelah tentara merespon ledakan pertama. Dua kali pada masa itu bom, saudara. 2 kali mercon itu meledak. Nah itu mercon kedua ya. Kejadian di Mindanao yang dikenal sebagai basis militan Islam itu menewaskan 22 orang, lebih banyak ya, 22, serta melukai lebih dari 100 orang. Ini lukanya macam-macam ini sahabat, seperti saya katakan tadi. Mereka kehilangan lengan, kaki, ya wajahnya, penglihatan, macam-macam ini sahabat. Seumur hidup loh menanggung beban seberat itu oleh karena kelakuan orang-orang yang katanya jihad agama, memalukan. Mereka adalah orang Indonesia. Saya yakin mereka adalah orang Indonesia, kata Ano kepada CNN Filipina, disiarkan di Reuters Jumat 1 bulan 2. Keterangan baru dari Ano itu menambah rumit informasi yang muncul setelah pengeboman. Sebelumnya banyak pernyataan datang dari pemerintah, penyelidik yang diwawancarai pihak televisi, dan ditambah lagi keruwetan lokasi terjadi. Nah, itu saudaraku yang terkasih, menurut pemerintah Filipina pelakunya Indonesia. Ini adalah di tahun 2020 sahabat ya, miris. Ini lagi WNI juga sahabat, orang Indonesia ya. Liputan6.com di tahun 2020. Dari negeri kita juga sahabat, karena di sini dikatakan WNI diduga jadi pelaku bom bunuh diri di Jolo. KBRI Manila belum bisa memastikan. Liputan6.com Manila, seorang perempuan warga negara Indonesia WNI diduga menjadi salah satu pelaku bom bunuh diri di gereja di Jolo, Filipina. Peristiwa yang terjadi pada Senin 24 Agustus itu menewaskan belasan orang. Saudara. Ya, saudara yang terkasih, kita berdoa terus di Filipina ya, supaya anak-anak Tuhan, umat-umat Katolik, umat Protestan dilindungi oleh Tuhan di sana. Mereka bersehati, bergandengan tangan. Saya juga kaget sahabat, ternyata hampir setiap tahun terjadi bom bunuh diri di Filipina. 2019, 2020. Itu belum saya lihat loh, 2021, 2022 belum kita lihat ya. Tetapi ya itulah saudaraku yang terjadi. 2023 terjadi lagi. Minggu kemarin kejadiannya saudara. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, saudara tidak perlu heran kenapa di Filipina terjadi hal seperti itu. Kalau kita lihat di media sosial, Filipina, Spanyol, dua negara ini saudaraku yang saat ini dan beberapa tahun ini digoreng-goreng terus. Kenapa mereka goreng ini? Ya banyak saya lihat konten kreator dari umat sebelah merasa keberatan. Kenapa negara ini sekarang menjadi mayoritas Kristen? Dulunya kan Filipina dan Spanyol ini saudaraku daerah kekuasaan Islam. Memang banyak peninggalan-peninggalan kerajaan Islam pada masa itu. Nah itulah yang membuat mereka ingin mengembalikan Filipina, Spanyol ke tangan agama mereka. Oleh sebab itu ya jangan heran kalau saudara melihat konten-konten dari sebelah itu, mereka sering menangis gitu ya. Sambil membuat konten tersebut mereka menangis ketika tahu sejarah Filipina dan Spanyol itu dulu merupakan adalah penduduk mayoritas Islam yang berbalik menjadi Kristen. Saya cukup heran ya, kenapa mereka menangis. Apakah mereka juga tidak berpikir sebelum kerajaan Islam masuk di Filipina, sebelum kerajaan Islam masuk di Spanyol,
kepercayaan apa yang ada dahulunya di situ. Seperti Indonesia. Indonesia ini dulunya kan Hindu dan Buddha. Gimana jika orang Hindu dan Buddha juga menangis melihat kita? Kenapa negara Indonesia ini sekarang Islam mayoritas? Mereka terus menggoreng ini, mereka menangis. Gimana perasaan mereka, ya kan? Saudaraku, lihat orang Buddha, lihat orang Hindu, no comment, saya lihat santai aja mereka. Padahal mereka adalah agama tertua di Indonesia ini, sahabat. Sebelum hadirnya Kristen dan Islam, Hindu dan Buddha dulunya. Janganlah begitu. Seharusnya ya adil lah, kan gitu ya. Kalau saudara juga dulu merebut dari tangan kepercayaan lain, ikhlaslah. Kalau suatu saat perebutan itu terjadi kembali, namanya hukum tabur tuai, hukum karma kalau di agama sebelah itu. Ya biasa saja, sahabat, nggak usah terlalu kepanasan. Saya melihat ada konten-konten dari negara kita tetangga, saudara muslim dari Malaysia ya, sampai menangis sejadi-jadinya, sahabat. Kenapa Filipina, suku Melayu bisa-bisanya menjadi orang kafir, katanya. Sampai menangis mereka, sahabat. Saya jujur baru tahu bahwa Filipina itu juga orang Melayu, sahabat. Mereka menangis. Kita dulu satu nenek moyang, katanya. Kita sama-sama Melayu. Brunei Darussalam masih mempertahankan imannya. Malaysia masih mempertahankan imannya. Indonesia masih mempertahankan imannya. Kenapa engkau Melayu Filipina bisa berbalik menjadi kafir? Menangis-nangis begitulah, sahabat. Kadang-kadang hal seperti itulah yang membangkitkan ada orang yang bersumbu-sumbu pendek, akhirnya melakukan kekerasan. Pergilah ke Filipina sana, sahabat. Itu makanya dikurangilah konten-konten seperti itu, memancing emosi orang, sehingga orang ketika menonton itu terpengaruh sehingga melakukan aksi-aksi kekerasan. Kan penyebabnya dari mana? Ya, kadang-kadang dari video-video kita, sahabat. Lihat itu pelaku-pelaku teroris itu. Sering kan ditemukan barang bukti dari sebuah buku, dari sebuah kaset rekaman, dari sebuah video YouTube. Kejadian yang di Jakarta itu kan, pelakunya diketahui menyimpan video Ustadz Abdul Somad. Sehingga menurut data kepolisian, berdasarkan video itu, dia melakukan aksinya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa apalagi di bulan Natal ini ya. Bulan menyongsong Natal tanggal 25 Desember. Kita berdoa buat perdamaian, supaya tidak ada kejadian-kejadian, supaya tidak ada perbuatan-perbuatan yang mengaku beragama tetapi menghabisi nyawa orang, tidak terjadi di negeri kita dan tidak terjadi di Filipina lagi, sahabat. Berdoa juga buat keluarga korban yang meninggal, supaya dikuatkan, dimampukan selalu. Filipina penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia juga, Asia secara khususnya dilawat oleh Tuhan Yesus. Ya saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.